Babak ketiga prelims Chessable Masters telah berakhir dan 8 pemain memastikan tempat di fase knockout. Wesley So yang mendominasi prelims akan ditantang Jordan Van Foreest. Nakamura berhadapan dengan Vladislav Artemiev. Alireza Firosia bertemu dengan Le Quang Liem, serta Levon Aronian akan berhadapan dengan Shakhriyar Mamedyarov. Adapun game yang akan saya review adalah antara Nakamura melawan Aryan Tari yang berakhir dengan skakmat dalam 40 langkah. Game mereka terjadi dalam pembukaan Grunfeld Defense, di mana pada langkah keempat Nakamura menukar pion memasuki varian pertukaran. Kuda makan E4, kuda makan kuda, pion makan. Ini merupakan mainline dari Grunfeld Defense. Setelah langkah teori Gajah Fianchetto, Nakamura pada langkah ke-7 memainkan Gajah B5, skak, sebuah pergerakan yang tidak biasa. C6, Gajah mundur, kemudian rokade dan kuda raja dikembangkan. Aryan Tari melakukan pinning, diikuti rokade, C5, Gajah E3, lalu kuda C6, dan gajah menukar kuda, pion makan, benteng C1. Di sini pada langkah ke-13, Aryan Tari meletakkan menteri di A5, menyerang pion, dan direspon Nakamura dengan menteri C2, melindungi pion, tetapi ini memberikan kesempatan bagi Aryan Tari merusak pertahanan raja dengan gajah makan kuda. Pion makan, pertahanan raja mengalami kerusakan. Aryan Tari melanjutkan pertukaran pion. Setelah pion makan, dia menaruh menteri di petak H5 mengancam pion F. Raja mempertahankan pion, lalu benteng D8 menyerang pion D. Benteng mempertahankan diri, F5. Nakamura mengambil pion C, lalu F4 berusaha untuk menyingkirkan gajah. Menteri melakukan skak, raja menepi, dan gajah mundur. Benteng makan pion. Nakamura menarik gajah ke A1, mengadu benteng. Kemudian menteri G5 skak, raja H1, menteri kembali ke H5, mengancam pion. Nakamura mempertahankan pion menggunakan menteri, dan menteri H3, mengancam skakmat. Raja ke G1. Di sini pada langkah ke-25, Aryan Tari melepaskan sebuah kombinasi, yakni benteng makan pion, mengorbankan benteng, yang kalau diambil, dibalas dengan F3, ancaman skakmat dalam satu langkah. Aryan Tari akan menang. Nakamura melihat hal ini. Dia membalas dengan gajah ke C3, mengadu gajah. H5 memberikan ruang aman bagi raja, tapi pertukaran gajah, skak. Raja makan, dan benteng C5. Benteng E2, menteri D3, mengancam benteng mengorbankan pion. Benteng makan pion, benteng E1, mengincar pion E. Tetapi menteri H4 mempertahankan pion sambil menyerang pion F. Nakamura melakukan skak, juga mempertahankan pion F. Raja H6. Di sini benteng ke D5, benteng C8, dan kemudian benteng D7. Kalau Aryan Tari terburu-buru benteng C2 mengancam pion, dia akan berhadapan dengan skakmat setelah menteri H8 skak, raja G5, dan skakmat dengan benteng. Oleh karena itu, pion ke E5 dicoba, tapi ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Nakamura membalas benteng makan pion. Dan setelah benteng C1 skak, raja G2. Di langkah ke-35, Aryan Tari meletakkan benteng di C2, mengancam pion F. Tetapi ini merupakan sebuah blunder. Nakamura langsung membalas dengan langkah pengorbanan luar biasa, benteng makan pion skak. Dan apapun langkah balasan yang dimainkan Aryan Tari, rajanya akan tetap terkena skakmat. Sebagai contoh, pion makan benteng
berakhir dengan skakmat menteri. Kalau raja makan benteng, menteri skak, raja menepi, dan skakmat dengan benteng. Aryantari mencoba, menteri makan benteng, tetapi hasilnya tetap sama. Menteri skak, raja G5, benteng skak, raja H4, kemudian benteng makan menteri skak, pion makan, dan berakhir dengan menteri F6, skakmat.